Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan musalliman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita, melanjutkan pembahasan kita tentang biografi para ulama yang beliau-beliau menjadi mata rantai, menjadi penerus estafet di dalam keberlangsungan keilmuan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, terutama di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, dan mempunyai pengaruh yang luar biasa, pengaruh yang begitu luas, bahkan bisa dirasakan sampai hari-hari sekarang ini. Yang mana pada kesempatan kali ini sosok figur yang akan kita baca, sosok figur yang akan kita ulas bersama adalah salah seorang ulama yang tidak asing di telinga kita semuanya. Beliau adalah Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Tidak asing lagi bahwa beliau, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, memiliki karya yang punya pengaruh besar kepada masyarakat Indonesia. Pemikiran masyarakat Indonesia begitu sangat terwarnai oleh buah pikiran beliau, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, yaitu salah satu karya tulis beliau yang banyak tersebar di tengah masyarakat Indonesia, baik itu kalangan orang-orang khusus ataupun orang-orang secara umumnya, yaitu tafsir Jalalain. Kita mengenal tafsir Jalalain, yang mana tafsir Jalalain ini merupakan karya tulis dari dua ulama besar, yaitu yang pertama adalah Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dan kemudian yang kedua adalah murid beliau sendiri, yaitu Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sedikit sekelumit tentang biografi beliau, supaya kita bisa mendapatkan keberkahan dari ulama-ulama terdahulu, dan kita pun tergolong sebagai orang-orang yang mencintai para ulama-ulama pewaris ilmu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga kelak di akhirat kita akan bisa dikumpulkan bersama-sama dengan beliau-beliau semuanya. Amin ya rabbal alamin. Beliau Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli memiliki nama asli yaitu Muhammad, dan ayah beliau bernama Ahmad. Beliau memiliki kakek yang bernama Ibrahim, dan beliau, kalau nama beliau ini kalau kita baca secara lengkap, yaitu adalah Al-Imam Jalaluddin Syihabuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Al-Ansari Al-Mahalli Al-Qahiri. Dari nama beliau ini kita bisa menangkap satu kesimpulan bahwa beliau ini merupakan figur ulama yang terlahir di negara Mesir. Beliau terlahir di satu desa yang disebut dengan desa Mahallah. Lalu kemudian beliau itu berdiam lama di daerah Kairo, sehingga di akhir nama beliau ditambah dengan julukan Al-Mahalli, begitu juga dengan julukan Al-Qahiri. Karena beliau ini merupakan keturunan dari salah seorang sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari kalangan orang-orang Ansor, maka beliau di akhirnya pun juga diberikan gelar dengan Al-Ansari. Beliau Al-Imam Jalaluddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Al-Mahalli ini merupakan ulama kelahiran tahun 791 Hijriah. Artinya beliau itu dilahirkan di akhir-akhir abad ke-8 Hijriah. Di paruh kedua abad 7 Hijriah, abad ke-8 Hijriah beliau dilahirkan, yaitu pada tahun 791. Dan beliau wafat pada tahun 864 Hijriah, yaitu di pertengahan abad ke-9 Hijriah. Sehingga dari situ kalau kita hitung bersama, usia beliau adalah 73 tahun. Beliau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala usia 73 tahun. Beliau makmurkan semua usianya ini. Beliau makmurkan waktu-waktu beliau itu untuk mengabdi, untuk berkhidmah kepada agama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, terutama di dalam bidang keilmuan,
merupakan warisan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW semenjak beliau masih berusia kanak-kanak. Sebelum beliau masuk pada usia-usia balik, beliau makmurkan usia-usia beliau ini, waktu-waktu beliau ini termakmurkan dengan ibadah dan keilmuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal mulanya beliau mendapatkan didikan langsung dari ayahanda beliau sendiri, yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad bin Ibrahim Al-Mahalli. Karena memang ayahanda beliau ini yang bernama Ahmad bin Ibrahim Al-Mahalli itu dikenal sebagai sosok figur laki-laki yang memiliki kesolehan luar biasa. Beliau juga merupakan salah seorang masyayikh yang ada di daerah Mahallah. Dan dari situlah kemudian beliau menghafalkan Al-Quran 30 juz kepada ayahanda beliau sendiri. Dan memulai beberapa pelajaran-pelajaran matan kepada ayahanda beliau yang kemudian berlanjut kepada salah seorang ulama yang ada di daerah Mahallah tersebut yang dikenal dengan sebutan Al-Imam Al-Birmawi. Namun yang dimaksud dengan Al-Imam Al-Birmawi ini bukan Al-Imam Al-Birmawi penulis Hasyiyah Fathul Qorib. Ya, yang dimaksud dengan Al-Birmawi ini adalah sosok figur ulama yang dikenal dengan Al-Birmawi yang hidup di zaman-zaman atau masa-masa sebelum Al-Birmawi yang terkenal di hari-hari sekarang ini. Yaitu Al-Imam Al-Birmawi ini memiliki nama lengkap Muhammad bin Abdud Daim An-Nu'aimi Al-Asqalani. Al-Imam Muhammad bin Abdud Daim Al-Asqalani ini atau dikenal dengan Al-Imam Al-Birmawi ini yang pertama ini adalah salah satu guru dari Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau belajar kepada Al-Imam Al-Birmawi beberapa matan-matan dasar seperti di dalam ilmu nahwu, di dalam ilmu usul fikih, di dalam ilmu usuluddin, di dalam ilmu fikih. Dari yang mendasar-mendasar, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli belajar langsung kepada sosok figur Al-Imam Muhammad bin Abdud Daim Al-Birmawi. Setelah itu kemudian beliau mengikuti jejak langkah ayahandanya, yang mana ayahanda beliau ini merupakan santri kinasih dari Al-Imam Sirajuddin Al-Bulqini dan juga Al-Imam Ibnul Mulaqin. Dari track record yang dimiliki ayahanda beliau yang seperti ini diikuti jejaknya oleh putra beliau yaitu Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Sehingga saat itu saat Al-Imam Al-Mahalli ini beranjak pada usia-usia dewasa, beliau pun juga berguru langsung kepada Al-Imam Sirajuddin Al-Bulqini dan juga Al-Imam Ibnul Mulaqin. Sebagaimana telah kita bahas bersama pada beberapa video sebelumnya bahwa sosok figur yang bernama Al-Imam Sirajuddin Al-Bulqini dan juga Al-Imam Ibnul Mulaqin merupakan ayatani min ayatillahi, dua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dimunculkan di negara Mesir. Beliau Al-Imam Sirajuddin Al-Bulqini memiliki pandangan, memiliki pola pemikiran yang sangat mendalam sekali, sangat tajam sekali terhadap ilmu fikihnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, terutama di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Demikian juga dengan sosok figur Al-Imam Ibnul Mulaqin, atau beliau juga dikenal dengan sebutan Al-Imam Ibnul Nahwi. Memiliki pandangan, memiliki pemikiran, memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa, terutama di dalam ilmu Arabiyah, di dalam ilmu balaghah, di dalam ilmu arud, dan juga di dalam ilmu mantek. Dari sosok figur beliau-beliau inilah kemudian terbentuk karakter yang sangat kuat menempel di dalam Al-Imam Al-Mahalli, di dalam ilmu usul fikihnya, di dalam ilmu fikihnya, di dalam ilmu Arabiyahnya. Beliau mendapatkan gemblengan langsung dari Al-Imam Sirajuddin Al-Bulqini dan juga Al-Imam Ibnul Mulaqin. Setelah itu kemudian setelah beliau ini mendalami tentang ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, beliau berpindah berguru kepada Al-Imam Waliyuddin Al-Iraqi dan juga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita bisa membayangkan bagaimana kira-kira suasana nyantri saat itu ketika guru-guru beliau merupakan ulama-ulama besar, merupakan rujukan seluruh ulama-ulama dunia seperti Al-Imam Waliyuddin Al-Iraqi dan juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau membaca, menghatamkan ilmu mustalahul hadis, terutama di dalam kitab Alfiyatul Hadis, langsung kepada Al-Imam Waliyuddin Al-Iraqi dan juga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Yang mana dua figur tadi itu, Al-Imam Waliyuddin Al-Iraqi dan juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, merupakan santri langsung kepada penulis kitab Alfiyatul Hadis, yaitu Al-Imam Nuruddin Al-Iraqi, Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi, sebagai pengarang atau penulis penggubah kitab Alfiyatul Hadis. Dari gemblengan guru-guru yang seperti ini, dalam ilmu Arabiyahnya, di dalam fikih mazhab Syafi'inya, di dalam ilmu hadisnya, kepada guru-guru yang seperti ini, beliau kemudian menjadi seorang pemuda yang sangat kuat, menjadi sosok pemuda yang luar biasa di dalam pengetahuan fikih mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Tidak berhenti dari situ saja, beliau kemudian juga mempelajari fikih mazhab-mazhab yang lainnya. Beliau langsung belajar mazhab Hanafi kepada salah seorang ulama mazhab Hanafi yang juga merupakan ulama besar di negara Mesir, yang bernama Al-Imam Syihabuddin Ahmad, Al-Imam Nidhamuddin As-Sayrami, dan juga Al-Imam Syamsuddin Ibnu Dairi, yang mana dua ulama ini merupakan ulama-ulama besar dari mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Lalu kemudian beliau juga belajar tentang mazhab Imam Malik, yaitu kepada salah seorang ulama dari kalangan mazhab Maliki di hari itu, yaitu beliau Al-Imam Syihabuddin Ahmad Al-Maghrawi. Dan beliau juga belajar kepada ulama-ulama lain yang ada di kota Kairo saat itu. Sehingga dari situ tercatat guru-guru beliau ada belasan guru yang beliau semuanya merupakan ulama-ulama besar, dan Al-Imam Al-Mahalli mengambil ilmunya langsung dari beliau-beliau semuanya. Ini merupakan salah satu tanda bagaimana sanad keilmuan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini merupakan sanad yang sangat kuat sekali, sanad yang nyambung sampai kepada para guru-guru terdahulu hingga kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari gemblengan yang seperti ini dan juga bertambahnya usia beliau ini, hingga kemudian beliau itu mendapatkan izin untuk mengajar, mendapatkan izin untuk berfatwa dari guru-guru beliau, sehingga kemudian beliau itu memulai mendidik orang lain, mengajarkan ilmu kepada masyarakat. Dari tingkatan ini, saat beliau itu mengajarkan ilmu kepada para santrinya, muncul juga ulama-ulama besar dari tangan beliau ini. Tidak meragukan bagaimana keluhuran, bagaimana keagungan dari Al-Imam Al-Mahalli ketika salah satu dari murid yang selalu bermulazamah kuat kepada beliau, yaitu Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kita mengenal Al-Imam As-Suyuti, bagaimana keilmuan Al-Imam As-Suyuti, yang mana beliau ternyata Al-Imam As-Suyuti ini merupakan salah satu dari sekian banyak murid-murid dari Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Di antaranya juga murid-murid beliau adalah Al-Imam As-Sakhawi. Kita mengenal salah seorang ahli sejarah, salah seorang ahli hadis yang pernah muncul di dunia Islam ini, yaitu Al-Imam As-Sakhawi. Al-Imam As-Sakhawi ternyata juga merupakan salah satu dari murid-muridnya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Dari pengalaman belajar yang besar seperti itu, dan juga mengajar, menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang juga merupakan ayatun min ayatillah seperti ini, beliau kemudian dijuluki oleh para ulama-ulama di masanya, dijuluki oleh para santri-santri besar beliau, santri-santri senior beliau, dengan julukan Al-Muhaqqiq. Sehingga kalau saat ini seandainya kita membaca kitab-kitab usul fikih, kita membaca syarah-syarah atau hasyiah-hasyiah dari pelajaran ilmu fikih, ketika di situ disebutkan Al-Muhaqqiq, maka yang dimaksud adalah beliau Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Salah satu di antara karya beliau yang populer di Indonesia adalah Tafsir Jalalain, yang mana Tafsir Jalalain ini sebenarnya merupakan karya tulis dari dua ulama besar. Yang pertama yaitu Al-Imam Al-Mahalli, lalu beliau meninggal dunia tidak sampai merampungkannya, dan dilanjutkan oleh santri beliau yaitu Al-Imam As-Suyuti. Al-Imam Al-Mahalli menulis Tafsir Jalalain ini dimulai dari surat Al-Kahfi hingga beliau akhir dari juz ke-30, dan juga beliau menulis tafsir dari suratul Fatihah. Lalu kemudian beliau meninggal dunia, dan tulisan itu kemudian dilanjutkan oleh santri beliau dimulai dari surat Al-Baqarah
sampai pada akhir dari surat Al-Isra. Sehingga karena tafsir ini ditulis oleh dua ulama besar yang mendapatkan julukan Jalaluddin, tafsir ini kemudian dikenal dengan sebutan tafsir Jalalain. Di antaranya juga salah satu karya tulis beliau yang begitu terkenal di kalangan para santri. Para santri-santri yang belajar di pondok-pondok pesantren pasti akan mempelajari salah satu beberapa kitab dari tulisan Al-Imam Al-Mahalli. Di dalam ilmu fikih kita tidak asing dengan kitab Kanzur Raghibin, atau yang biasanya juga merupakan matan atau hasyara yang ada di dalam Hasyiah Qulyubi dan Umairah. Kitab tersebut atau yang dikenal dengan judul Kanzur Raghibin merupakan salah satu dari karya tulis Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Begitu juga kita mengenal kitab Syarhul Waraqat. Syarhul Waraqat yang ditulis oleh beliau Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Begitu juga kita mengenal kitab Badrut Thaliq, salah satu syarah dari kitab Jam'ul Jawami, yang biasanya kalau di pondok pesantren kita menggunakan kitab Hasyiatul Banani. Kitab Hasyiatul Banani itu di sampingnya adalah merupakan kitab Badrut Thaliq yang ditulis oleh beliau Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Dari kitab-kitab yang seperti ini, dalam ilmu tafsirnya, dalam ilmu fikihnya, di dalam ilmu usul fikihnya, ini merupakan kitab-kitab atau buku-buku yang menjadi induk di dalam membentuk pola pemikiran masyarakat, pola pemikiran umat Islam. Dan itu semuanya merupakan karya-karya dari Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Sehingga kita semuanya sampai detik ini, walaupun beliau itu wafat di abad yang ke-9, tapi kita yang sekarang hidup di abad 15 ini masih memiliki pengaruh dari tulisan-tulisan beliau, dari pola pemikiran beliau, dari pemahaman-pemahaman beliau Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Sehingga pantas kemudian kalau kita sering-sering mendoakan beliau, sering-sering memintakan pengampunan untuk beliau, dan juga memintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beliau sebagai bentuk balas budi kita kepada Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini. Hingga kemudian pada tahun 864 beliau mendapatkan sakit, yang mana di hari-hari itu ketika beliau berusia 73 tahun ini, beliau dari sakit tersebut hingga kemudian wafat dan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan di tengah-tengah santri beliau saat mengajar kepada santri-santrinya, beliau meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Sehingga dari ulasan kita pada kesempatan kali ini, pembahasan kita pada kesempatan kali ini, kita betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mendapatkan keberkahan dari sosok figur Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, atau yang memiliki nama lengkap yaitu Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Al-Mahalli Al-Qahiri ini, sehingga kita juga bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ridho dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.